bagi organisasi dan rekan-rekan dari bagian organisasi dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Rencang Bagor sesi ke-8. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis aplikasi sistem evaluasi penyelenggaraan publik Kabupaten Ngawi melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari penggunaan aplikasi PKPP Mandiri sebagai sarana untuk mendukung proses evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih mudah, tertib, akuntabel, dan terukur. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang sama serta bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, aktif berdiskusi, dan jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan apabila terdapat hal yang perlu didalami. Mohon izin kami untuk share screen. Langsung bersiap. Langsung ambil hasilnya ya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, nanti untuk demo, ini mengakses link yang sudah kami tampilkan di layar. Untuk linknya pekp3.kapngawi.id. Jenengan akses dulu nggih. pekppp. Sampun? Setelah dengan akses link pekp3.kapngawi.id, nanti akan muncul aplikasinya. Kemudian di aplikasi tersebut ada username dan password. Untuk username-nya, nah ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi untuk PEKP3 Sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi, itu nanti di situ ada username dan password. Untuk passwordnya jenengan masukkan untuk username-nya puskesmas.kedunggalar, untuk passwordnya Ngawi Ramah. Monggo jangan masukkan untuk username puskesmas.kedunggalar, passwordnya Ngawi Ramah. Monggo jangan masukkan, kami tunggu. Ini aplikasinya tampil. Bapak Ibu semua, untuk link sistemnya dan username dan password sudah kami sampaikan di kolom chat, nggih.
Saged jenengan lihat di situ. Oke, jadi setelah jenengan memasukkan username dan password yang sudah kami sampaikan tadi, di situ di bawahnya itu ada verifikasi keamanan. Masing-masing jenengan itu nanti untuk pertanyaan verifikasi keamanannya berbeda-beda. Nanti jenengan jawab sesuai dengan yang tertera di layarnya jenengan. Di sini untuk verifikasi keamanan yang tertera di layar kami 9 dikurangi 5 sama dengan jawabannya 4. Monggo jenengan jawab untuk verifikasi keamanannya masing-masing. Kemudian setelah menjawab pertanyaan dari verifikasi keamanan masing-masing, jenengan klik kotak biru tulisannya masuk itu. Oke, ampun nggih. Jenengan klik masuk. Apakah ada yang belum sampai ke ini ke yang sudah kami sampaikan? Jadi masih dari awal yang belum mengakses linknya. Jadi jenengan akses linknya untuk sistemnya itu pekppp.kapngawi.id untuk username-nya puskesmas.kedunggalar, untuk passwordnya Ngawi Ramah, tulisannya kecil semua hurufnya. Kemudian setelah jenengan masukkan username dan password, jenengan isi atau jenengan jawab untuk verifikasi keamanan. Untuk verifikasi keamanan itu nanti pertanyaannya masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Monggo jenengan sesuaikan jawabannya sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Setelah itu jenengan klik tanda masuk itu. Kami lanjutkan ke Bapak Ibu. Setelah jenengan klik masuk, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar itu. Jadi ada di dashboard itu ada PEKPP Ngawi, evaluasi pelayanan publik. Kemudian ada menu, ada nilai IPP Anda. Di sini nilai IPP ini nanti didapat berdasarkan isian dari F01 dan F03 yang jenengan isi dan yang jenengan sebarluaskan untuk F03. Kemudian ada menu utama, di situ ada dashboard. Dashboardnya isinya tampilannya seperti itu. Di dalam dashboard itu ada daftar evaluasi saya, di situ ada 3 formulir.
formulir F01, formulir F02, formulir F03, kemudian ada status itu kalau jenengan pas mengisi berarti nanti statusnya sedang diisi, kalau jenengan tidak mengisi berarti statusnya belum mengisi. Kemudian ada progresnya. Progres ini nanti berdasarkan progresnya jenengan dalam pengisian. Jadi kalau jenengan semakin lengkap jenengan mengisi, jadi nanti progresnya sampai 100% seperti itu. Kemudian ada nilai ini juga sama, itu berdasarkan isian yang dari M01 maupun M03. Kemudian ada aksi itu nanti kalau jenengan pengen melihat atau pengen mengisi formulir M01 dan menyebarluaskan link di F03 itu nanti jenengan bisa buka di aksi tersebut. Kemudian untuk yang F02 di situ ada aksinya ada yang dibuka itu jenengan hanya bisa melihat jawaban dari tim evaluator terhadap jawaban dari jenengan yang F01 dan F03 seperti itu. Kemudian ada daftar evaluasi. Dengan klik daftar evaluasi itu nanti di daftar formulir evaluasi itu nanti terdapat 3 formulir itu. Nanti tugasnya jenengan mengisi F01 dan menyebarluaskan link di F03. Dan untuk yang F02 hanya untuk melihat koreksi dari tim evaluator terhadap jawaban panjenengan. Setelah itu ada FAQ, itu berisi beberapa pertanyaan yang umum atau sering diajukan, itu bisa jenengan lihat di situ. Kemudian ada logout. Kita mulai dari daftar evaluasi. Tadi sudah kami sampaikan di daftar formulir evaluasi itu ada terdiri dari 3 formulir F01 sampai dengan formulir F03. Kita mulai dari formulir F01. Di situ jenengan untuk memulai pengisian formulir F01 itu jenengan klik tanda buka di sebelah kanan, itu yang berwarna biru itu. Jenengan klik. Kemudian setelah jenengan klik, itu tampilannya seperti itu. Puskesmas Kedunggalar, pemerintah Kabupaten Ngawi. Di situ ada keterangan formulir F01, kemudian ada progres pengisian, kemudian ada status. Kemudian yang di bawahnya itu ada aspek atau seksi formulir. Di situ terdiri dari 7 aspek, mulai aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek SAPRAS, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, aspek inovasi, dan aspek pertanyaan tambahan. Nanti aspek 1 sampai dengan aspek 7 ini nanti jenengan jawab, terdiri dari di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Itu nanti jenengan jawab pertanyaannya, kemudian jenengan perkuat dengan bukti dukung dengan melampirkan link bukti dukung atau berupa Google Drive atau Bitly masing-masing aspek. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, jadi nanti jenengan itu menyiapkan link Google Drive atau Bitly sebanyak 6 sampai 7. 7 link itu yang ketujuh apabila di ruang pelayanan jenengan terdapat sistem antrian, baik yang non elektronik maupun elektronik. Tapi kalau di ruang pelayanan jenengan tidak menggunakan sistem antrian, cukup menyiapkan link Google Drive atau Bitly sebanyak 6 link Google Drive atau Bitly. Jadi masing-masing aspek nanti ada link Google Drive atau Bitly-nya seperti itu.
Oke, kita mulai. Oke, kita sebagai contoh kita buka yang itu di tanda di F01 aspek 1 kebijakan pelayanan itu ada 31 pertanyaan dengan 9 indikator. Kemudian di sampingnya itu ada progresnya. Progresnya itu mendasar pengisiannya penjenengan. Kemudian yang paling kanan itu ada aksi, itu ada kotak biru tulisan isi, itu nanti dengan klik untuk memulai mengisi pertanyaan dan melampirkan bukti dukung di aspek 1. Di aspek 1. Kita mulai, kita klik. Kemudian selanjutnya dengan klik itu ada keterangan di situ kebijakan pelayanan F01 Puskesmas Kedunggalar, kemudian terdiri dari 31 pertanyaan dan 9 subindikator. Kita mulai untuk subindikator yang pertama, tersedia standar pelayanan atau SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di situ terdiri dari subindikator 1 itu terdiri dari 7 pertanyaan sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan. Di situ ada pilihan jawaban atau tidak. Kemudian yang kedua, berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki. Itu jenengan ketikkan di situ berdasarkan jenis pelayanan yang jenengan miliki. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, berapa jumlah jenis standar pelayanan yang dibuat. Jadi setiap jenis pelayanan itu harus dibuatkan standar pelayanan. Jadi antara jumlah jenis pelayanan dengan jumlah jenis standar pelayanan itu sama. Kalau jumlah jenis pelayanan yang jenengan miliki itu ada 6, berarti ada 6 jenis standar pelayanan yang dibuat. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan keempat, apakah standar pelayanan yang disusun telah memenuhi 14 komponen? Itu ada 2 pilihan, ya atau tidak. Jadi Bapak Ibu semua, standar pelayanan itu mendasar Permenpan 15 tahun 2014 itu terdiri dari 14 komponen. Jadi di sini yang tim evaluator akan melihat dan menilai apakah standar pelayanan yang jenengan buat, jenengan susun dan jenengan tetapkan itu sudah memenuhi 14 komponen mendasar Permenpan 15 2014 belum. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kelima, apakah dalam penyusunan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? Di sini ada 2 pilihan, ya atau tidak. Jadi setiap penyusunan standar pelayanan atau review standar pelayanan itu harus melibatkan unsur masyarakat melalui forum konsultasi publik. Jadi unsur masyarakat di sini ada 6 yang terdiri dari penyelenggara pelayanan atau panjenengan. Yang kedua, pengguna layanan. Yang ketiga, stakeholder terkait. Yang keempat itu akademisi atau ahli. Yang kelima itu LSM. Dan yang keenam, media massa. Jadi pada saat jenengan melakukan penyusunan SP atau mereview SP yang sudah ada, itu harus melibatkan 6 unsur masyarakat yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 6, apakah dalam proses penyusunan standar pelayanan, yang kami ulangi, untuk yang pertanyaan nomor 6, apakah standar pelayanan telah ditetapkan? Jadi di situ ada 2 pilihan jawaban, ya atau tidak. Jadi sudah kami sampaikan di awal, standar pelayanan itu setelah disusun harus ditetapkan melalui keputusan. Kalau di satuan pendidikan berarti yang menetapkan nanti tanda tangannya adalah Pak Kepala Sekolah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah standar pelayanan yang dimiliki dilakukan Monef? Ini ada 2 pilihan jawaban, ya atau tidak. Jadi yang sudah kami sampaikan tadi, setiap standar pelayanan itu wajib untuk dilakukan review. Paling lama itu 3 tahun. Jadi kalau jenengan bisa lebih cepat, mungkin setahun
melakukan review itu boleh, sangat boleh diperbolehkan. Tapi ketentuannya itu sampai maksimal itu 3 tahun untuk review atau peninjauan ulang standar pelayanan yang sudah disusun. Atau standar pelayanan itu bisa berubah kalau ada peraturan perundang-undangan yang berubah. Jadi kalau ada peraturan perundangan atau kebijakan yang mendasar, yang melatar belakangi penyusunan SP itu ada perubahan, itu otomatis SP-nya panjenengan harus berubah, harus dilakukan perubahan seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya di situ ada kolom bukti dukung, ya. Di situ untuk bukti dukungnya berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, per filenya itu 5 mega. Kemudian ada daftar jenis pelayanan yang diselenggarakan, ada dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan, ada berita acara, foto, dan notulen, ada laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Jadi laporan, jadi pelibatan dengan mengundang masyarakat untuk membahas standar pelayanan itu harus dilaporkan. Ada laporannya, dilengkapi dengan berita acara, foto, dan notulen. Itu laporannya berupa laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Untuk template-nya laporan forum konsultasi publik kemarin sudah kami share ya, ke grup oleh PKPP. Mohon nanti dengan lihat kembali bagaimana template-nya, laporannya FKP seperti itu, sebagai bahan untuk bukti dukung yang ini aspek 1, yang subindikator 1. Kemudian untuk subindikator kedua itu terdiri dari 2 pertanyaan. Subindikator 2, proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah dalam penyusunan SP telah melibatkan unsur masyarakat? Di situ ada 2 pilihan jawaban, ya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 itu kelanjutan dari pertanyaan nomor pertama, unsur masyarakat yang dilibatkan itu apa saja? Nah, ini ada masyarakat pengguna layanan, ahli, praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kemudian untuk bukti dukungnya untuk subindikator 2 berupa bukti dukung berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, per filenya 5 mega. Kemudian bukti dukung yang lain ada berita acara, daftar hadir penyusunan SP, notulen, foto kegiatan, dan laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Kemudian untuk subindikator 3, jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Ini terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah SP dipublikasikan? Jawabannya, pilihan jawabannya ada 2, ya atau tidak. Kemudian, apakah SP yang dipublikasikan seluruh 6 komponen service delivery, ya atau tidak. Jadi Bapak Ibu, di dalam SP Mendasar Permenpan 15/2014 itu terdiri dari 14 komponen. Salah satunya 14 komponen itu terdiri dari 6 service delivery dan 8 manufacturing. Untuk yang 6 service delivery itu wajib untuk dipublikasikan. Jadi di sini setelah jenengan susun, jenengan tetapkan, kemudian wajib jenengan publikasikan. Untuk yang pertanyaan berikutnya, media publikasi SP. Itu di situ media cetak atau non elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh, dan SIPPN. Untuk SIPPN untuk satuan pendidikan, kalau yang belum mempunyai akun SIPPN bisa hubungi Dinas Pendidikan untuk dibuatkan akun. Jadi
SIPPN itu aplikasi miliknya Kemenpan RB. Jadi di situ ada 3 admin. Admin instansi level 0 itu kami bagian organisasi berkewajiban untuk membuatkan akun admin instansi level 1. Dalam hal ini untuk dunia pendidikan, admin instansi level 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Kemudian admin instansi level 1 itu mempunyai kewajiban untuk membuatkan akun SIPPN bagi admin instansi level 2. Admin instansi level 2 di pendidikan itu adalah seluruh satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Itu jadi untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun, mohon nanti segera menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi agar dibuatkan akun. Soalnya untuk pemenuhan bukti dukung itu bisa memperoleh nilai maksimal apabila melampirkan bukti dukung sudah terhubung dengan SIPPN miliknya Kemenpan RB, seperti itu. Lanjut. Untuk bukti dukung yang subindikator 3 itu berupa gambar, PDF, file, masing-masing file 5 mega, kemudian foto atau screenshot dari berbagai bentuk atau media publikasi standar pelayanan yang dimiliki, dan screenshot publikasi di SIPPN, seperti itu yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang subindikator 4 masih di aspek 1, itu telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Di sini ada satu pertanyaan, jawabannya itu ada beberapa jawaban, itu tidak dilaksanakan pelayanan sampai dengan dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan. Jadi nilai 0 itu didapat apabila tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Sedangkan nilai 5 atau nilai maksimal itu didapat apabila dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. Kemudian untuk bukti dukungnya berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file mega. Kemudian ada berita acara FKP peninjauan SP. Kemudian ada laporan yang berisi berita acara peninjauan ulang SP, rencana aksi, dan pelaksanaan dari rencana aksi. Kemudian ada didukung foto kegiatan. Jadi di laporan FKP itu ada itu semua Bapak Ibu. Jadi template-nya ada berita acara peninjauan ulang, ada rencana aksi, kemudian ada pelaksanaan dari rencana aksi. Itu nanti dilengkapi dengan FKP, peninjauan ulang SP, ada dilengkapi foto kegiatan, daftar hadir, notulen, undangan, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, subindikator 5, pemenuhan siklus maklumat pelayanan, ketersediaan, penetapan, dan publikasi. Jadi, jenengan selain menyusun dan menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan, juga berkewajiban untuk menyusun maklumat pelayanan. Di subindikator ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah tersedia maklumat pelayanan yang ditetapkan? Ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah isi maklumat pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ya atau tidak. Jadi kemarin sudah kami sampaikan di Permenpan 15 2014 dan di Undang-Undang 25 2009 itu ada petunjuk isi dari maklumat pelayanan. Jadi nanti tim evaluator akan melihat apakah maklumat pelayanan yang jenengan buat itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang kami sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah maklumat pelayanan dipublikasikan? Di sini ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban, ya dan tidak.
Jadi maklum pelayanan setelah disusun dan ditetapkan itu wajib untuk dipublikasikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa media publikasi yang digunakan? Di sini jawabannya elektronik dan non elektronik. Sedangkan untuk bukti dukungnya dapat berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, masing-masing file 5 mega. Kemudian dokumen pengesahan maklumat pelayanan. Kemudian foto atau screenshot dari berbagai bentuk publikasi maklumat pelayanan yang dimiliki. Kemudian untuk subindikator 6, SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB. Di sini ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah unit lokus telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat atau SKM? Di sini jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa kali dalam 1 tahun dilaksanakan SKM? Di sini dengan ketik di situ berapa kalinya. Kemudian yang ketiga, tuliskan nilai IKM dalam konvensi 100 dan sebutkan periode pelaksanaan SKM-nya. Contoh di situ nilai semester 2 tahun 2023. Dengan ketikan di situ. Kemudian apakah pelaksanaan SKM sesuai dengan permen yang berlaku? Di situ ada jawaban ya atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hasil SKM dipublikasikan? Itu jawabannya ya dan tidak. Jadi hasil SKM itu harus dipublikasikan Bapak Ibu, baik di media non elektronik maupun media elektronik seperti itu. Kemudian apakah media komunikasi yang digunakan itu bisa elektronik maupun non elektronik. Kemudian apakah hasil SKM dilakukan tindak lanjut? Itu ada jawaban ya atau tidak. Untuk bukti dukungnya berupa gambar atau PDF, zip maksimal 5 file, masing-masing file 5 mega. Kemudian ada dokumen atau foto pelaksana SKM dan media yang digunakan, misalnya alat bantu SKM, elektronik dan atau kuesioner manual, dan laporan hasil pelaksanaan SKM. Jadi untuk satuan pendidikan yang belum belum bergabung di ESKM Kota Ngawi. Jadi bagian organisasi telah membangun suatu sistem SKM elektronik berupa ESKM Kota Ngawi itu untuk pengukuran SKM, digunakan untuk pengukuran SKM. Untuk yang satuan pendidikan, untuk SMP itu semuanya sudah mempunyai akun untuk ESKM. Sedangkan untuk SD kemarin baru percontohan atau pilot project itu baru SD Margomulyo 1 dan SD Karangtengah 4. Untuk SD yang lain, monggo melakukan pengukuran SKM melalui SKM manual. Untuk alat bantunya kemarin sudah kami lampirkan di link PKPP 2006 itu ada kuesioner manual untuk pengukuran SKM. Nanti monggo jenengan buka, jenengan download, kemudian dengan perbanyak, dengan print, dengan perbanyak, kemudian dengan taruh di ruang pelayanan. Itu nanti digunakan pada saat pengguna lain atau masyarakat setelah dengan layani itu nanti dengan berikan kuesioner itu untuk diisi seperti itu. Nah itu nanti dengan dengan olah hasilnya, terus nanti ketemu berapa hasilnya itu nanti dengan jadikan bukti dukung seperti itu. Kemudian untuk yang subindikator berikutnya, tidak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup untuk setiap jenis pelayanan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah sudah dibuat rencana tindak lanjut dari SKM yang sudah dilaksanakan? Di sini ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kemudian berapa persen rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir? Itu dengan ketikan berapa itu berapa persennya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah dibuat laporan tindak lanjut yang dilakukan? Itu ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kemarin kami juga sudah mengirimkan atau meng-share template di grup oleh PEKPP. Monggo nanti dengan download dengan baca-baca, dengan pelajari.
nanti itu nanti digunakan untuk sebagai laporan SKM seperti itu, sebagai bukti dukung di aspek 1 yang subindikator yang ke-8 ini. Kemudian untuk bukti dukungnya berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, masing-masing file 5 mega. Kemudian laporan SKM yang memuat rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut. Jadi di dalam template-nya laporan itu juga terdapat rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut. Jadi untuk rencana tindak lanjut itu contohnya jenengan buat laporan SKM tahun 2025. Itu nanti memuat rencana tindak lanjut yang nanti di dalam rencana tindak lanjut itu adalah berisi penilaian terendah yang dinilai oleh masyarakat terhadap pelayanan kita. Itu nanti dengan tindak lanjuti rencana tindak lanjut seperti apa nanti dengan tuangkan di laporan SKM 2025. Kemudian untuk laporan tindak lanjut itu nanti dengan tuangkan di laporan SKM di tahun 2026 di triwulan 1 sampai dengan triwulan 2. Itu nanti berisi apa namanya laporan hasil tindak lanjut dari rencana tindak lanjut yang dengan tuangkan di laporan SKM di tahun 2025 seperti itu. Kemudian subindikator yang ke-9 kecepatan tindak lanjut hasil SKM yang seluruh jenis pelayanan. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apakah hasil SKM ditindaklanjuti? Itu ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama tindak lanjut hasil SKM? Itu mulai dari 1 tahun setelah laporan SKM terbit atau sampai dengan 1 bulan setelah laporan SKM terbit. Kemudian setelah mengisi jawaban mulai subindikator 1 sampai dengan subindikator 9, di yang paling bawah itu ada link bukti dukung aspek 1. Nah, ini nanti dengan isikan link Google Drive atau link Bitly yang jenengan buat per aspek tadi. Jadi jangan sampai salah gitu. Dan berarti di sini link bukti dukung aspek 1, tapi yang jenengan lampirkan link bukti dukung aspek 2 itu nanti akan salah seperti itu. Jadi kalau di sini link bukti dukung aspek 1, jadi yang jenengan lampirkan itu ya link Google Drive atau Bitly yang aspek 1 seperti itu. Kemudian setelah jenengan lampirkan link Google Drive atau Bitly, jenengan simpan jawaban seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, jadi sistem kita ini kalau semuanya jenengan di aspek 1 kan tadi ada 31 pertanyaan, tapi jenengan baru bisa menjawab 25 pertanyaan begitu. Itu nanti tetap tersimpan di situ asalkan jenengan sudah menyimpan gitu. Jadi setelah jenengan menjawab, selesai menjawab itu jenengan simpan jawaban ini. Nanti kalau jenengan sudah klik simpan jawaban ini, itu nanti jawaban yang sudah jenengan jawab di situ itu nanti tidak akan hilang. Jadi nanti kalau soalnya jenengan dari aspek 1 itu baru bisa menjawab 20 pertanyaan dan jenengan beralih ke aspek yang kedua, itu nanti kalau soalnya jenengan kembali lagi ke aspek ke-1 itu enggak mengulang dari awal. Jadi cukup melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab seperti itu. Oke, itu oke. Terus kemudian kita praktekkan deh pengisiannya nggih. Kita perhatikan contohnya yang di kita kembali ke detail evaluasi dengan klik itu. Kemudian setelah dengan klik nanti akan muncul tampilan semula. Nah, seperti ini. Kita mulai praktek pengisian nggih. Kita mulai kita kita coba aja yang aspek 3. Jadi aspek yang keempat.
Jadi ini yang sistem informasi pelayanan publik itu ada 17 pertanyaan dan 4 indikator. Kemudian ada progresnya dan nanti kita ini kursor apa kursornya jenengan arahkan ke yang kotak biru yang tulisan isi itu. Terus nanti jenengan klik ya. Monggo Bapak Ibu dicoba. Ampun. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil contoh praktek pengisian di aspek yang keempat, guys, sistem informasi pelayanan publik. Itu dengan klik isi. Nah, nanti selanjutnya klik isi, muncul keterangan seperti itu. Jadi sistem informasi pelayanan publik M01 Puskesmas Kedung Galar terdiri dari 17 pertanyaan dan 4 subindikator. Kita mulai dari subindikator 1. Sistem informasi pelayanan publik terdiri dari 7 pertanyaan. Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik atau SIPP? Ya atau tidak? Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, SIPP atau Sistem Informasi Pelayanan Publik itu adalah media untuk menginformasikan pelayanan yang ada di tempat kita, menginformasikan ke pengguna lain atau masyarakat bahwa di sekolah kita itu ada pelayanan seperti ini, terus apa yang sesuai standar pelayanannya seperti apa yang harus dipenuhi, itu medianya itu disebut sistem informasi pelayanan publik. Jadi bisa berupa non elektronik atau elektronik. Kalau non elektronik itu informasi itu disampaikan melalui mungkin di papan pengumuman di sekolah seperti itu, atau mungkin di buku pelayanan. Untuk yang elektronik itu informasi disampaikan melalui media sosial, melalui website, dan melalui SIPPN miliknya Kementerian Pan-RB. Seperti itu. Jadi yang pertama pertanyaannya, apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik SIP? Jawabannya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, jika ya, SIPP tersedia berupa apa? SIPP secara elektronik atau SIPP secara non elektronik. Kemudian yang ketiga, SIPP non elektronik tersedia berupa itu ada lisan, pusat informasi, ada papan pengumuman, ada media cetak. Kemudian yang pertanyaan keempat, sistem elektronik tersedia berupa di situ ada intranet atau belum online dan online atau website. Kemudian yang kelima, apakah telah menggunakan sistem informasi pelayanan publik nasional? Ya atau tidak. Jadi di tempatnya jenengan itu apakah sudah terhubung dengan SIPPN miliknya Kemenpan. Tadi sudah kami sampaikan, kalau bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun SIPPN, monggo setelah acara ini segera menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kontak person Mas Yanto, ya. Nanti dengan WA Mas Yanto, dengan mohon untuk dibuatkan akun SIPPN. Kemudian buktinya keterhubungan sudah terhubung dengan SPPN miliknya Kemenpan itu nanti setelah jenengan dapatkan akun, jenengan
masuk ke login ke sistemnya, itu nanti di dashboardnya itu muncul namanya jenengan. Nah itu nanti jenengan foto atau jenengan screenshot untuk dijadikan bukti dukung. Kemudian bukti dukung yang bisa diunggah di link Google Drive aspek 4 juga itu dari SPPN tuh juga bisa ini apa namanya, setelah jenengan nanti mengisi profil, melengkapi profil di SPPN, nanti jenengan juga diminta untuk memasukkan atau mengunggah jenis layanan beserta standar pelayanannya dan juga maklumat pelayanan seperti itu. Nah, nanti setelah jenengan upload di sistem SPPN sudah tersimpan, itu nanti buktinya jenengan foto atau jenengan screenshot ya. Itu bisa digunakan bukti dukung bahwa jenengan sudah selain jenengan memiliki SIPP secara elektronik juga sudah terhubung SIPPN Kemenpan RB. Kalau jenengan itu sudah bisa melampirkan bukti dukung itu semua, itu nanti bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai 5 seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika iya, itu tadi yang pertanyaan yang 05, yang keenam masih berkaitan. Jika iya, isikan akun pengguna pada SIPPN. Jadi nanti itu nanti dengan isikan akun yang sudah dibuatkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi jenengan nanti akan dibuatkan akun, nanti akunnya itu apa, username atau passwordnya, username-nya apa seperti itu, nanti jenengan ketikkan di situ. Kemudian berapa jumlah layanan yang sudah diinputkan pada sistem informasi publik nasional. Itu nanti yang tadi kami sampaikan. Jadi selain jenengan screenshot atau memfoto apa namanya akunnya jenengan, itu juga jenengan mengetikkan berapa jumlah layanan yang sudah diinputkan ke dalam SIPPN seperti itu. Kemudian di situ ada bukti dukungnya berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, masing-masing file 5 mega, kemudian akun pengguna pada SIPPN dan screenshot tampilan akun unit layanan pada SIPPN yang menampilkan jumlah layanan yang telah diinput pada SIPPN. Kemudian yang subindikator 2, sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Di sini ada satu pertanyaan, unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik itu berupa layanan pengolahan pengaduan atau SP4N lapor, aplikasi survei kepesertaan masyarakat secara daring, aplikasi atau website pengelolaan kepegawaian, FIQ, pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar dan lainnya. Jadi ini bisa jangan isi, untuk lapor kemarin juga kami sudah memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun lapor, itu bisa mengisi data yang harus diperlukan pembuatan akun. Nanti setelah itu nanti akan kami kirimkan data tersebut ke Kominfo. Nanti akan dibuatkan akun oleh Kominfo. Kemarin beberapa rekan-rekan di satuan pendidikan sudah memberikan data untuk pembuatan akun lapor ke kami, terus sudah kami lanjutkan sampaikan ke Kominfo, dan oleh Kominfo sudah dibuatkan akun dan kami sampaikan akunnya itu kepada rekan-rekan yang memohon pembuatan akun lapor seperti itu. Kemudian subindikator 3, kualitas penggunaan SIPP elektronik. Di sini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah telah memiliki SIPP elektronik? Jawabannya ya atau tidak. Apakah SIPP elektronik berbasis website atau aplikasi mudah dioperasikan? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian, apakah SIPP elektronik berbasis website atau aplikasi mudah diakses? Ini jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah SIPP elektronik berbasis website atau aplikasi atau memiliki fungsi kompatibel? Ya atau tidak. Yang kelima, apakah SIPP elektronik berbasis website
atau aplikasi menggunakan kanal resmi pemerintah atau domain.go.id? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang keenam, apakah SPP elektronik berbasis website atau aplikasi memiliki navigasi yang memudahkan pengguna layanan? Ya atau tidak. Di sini untuk bukti dukungnya berupa gambar atau PDF atau zip maksimal 5 file, masing-masing file 5 mega. Kemudian screenshot tampilan dari SPP elektronik berbasis website yang dimiliki. Kemudian screenshot tampilan back-end dari kanal digital yang dikelola langsung oleh unit pelayanan. Dan yang selanjutnya, subindikator yang selanjutnya, pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik, ya atau tidak? Yang kedua, berapa lama jangka waktu pemutakhiran informasi pelayanan publik? Di sini ada tahunan sampai dengan setiap hari. Itu nilai maksimal bisa didapat apabila dengan melakukan pemutakhiran data setiap hari. Jadi contohnya kayak website nih. Itu website itu kan selain aktif itu kan harus dikelola. Jadi harus diupdate ya, diupdate informasi-informasi yang ada di website itu. Nah, itu nanti bukti update-nya itu nanti dengan foto atau dengan screenshot untuk dijadikan bukti dukung. Nah, itu nanti eh, apa namanya nilainya itu nanti mendasar itu tadi berapa lama jangka waktu pemutakhiran informasi. Jadi kalau jenengan melakukan update itu tahunan, berarti ya nilainya ya eh, eh, rendah gitu. Kalau jenengan melakukan update setiap hari itu bisa nilainya maksimal seperti itu. Tapi ini menyesuaikan aja dengan apa namanya jenengan update-nya tuh berapa kali seperti itu dan apakah tahunan atau mungkin setiap hari itu. Untuk kemudian yang paling bawah adalah link bukti dukung aspek 4. Itu nanti setelah jenengan menjawab seluruh pertanyaan yang ada di aspek 4 tadi, itu nanti yang paling terakhir atau yang paling bawah itu nanti jenengan melampirkan link Google Drive atau link Bitly dari aspek 4 yang nanti isinya adalah seluruh bukti dukung yang jenengan apa namanya kumpulkan untuk mendukung pertanyaan di aspek yang keempat. Kemudian setelah jenengan lampirkan link Google Drive atau link Bitly, jenengan klik simpan jawaban yang di pojok kanan bawah itu. Oke. Kemudian Kemudian yang selanjutnya kita jelaskan terkait formulir F03 G. Jadi dengan klik kembali ke daftar evaluasi, kemudian dengan klik daftar evaluasi. Setelah dengan klik nanti muncul yang tampilan awal tadi ada 3 formulir. Dengan buka yang F03. Ya, buka yang F03 ini dengan klik, dan nanti di situ setelah dengan klik muncul ada keterangan Puskesmas Kedunggalar, pemerintah Ngawi, formulir F03, progres pengisian dan status. Terus di bawahnya itu ada link survei publik F03. Nah, tugasnya panjenengan selaku PIC atau apa namanya admin aplikasi itu menyebarluaskan link yang sudah ada di tampilan layar itu dengan cara dengan klik copy link yang ada di sebelah kanan itu. Nah, itu dengan copy dengan klik otomatis nanti link yang ada di sebelah kiri itu akan tercopy.
Nah, nanti setelah itu baru jenengan sebarluaskan ke pengguna layanan atau masyarakat. Jadi melalui WA gitu, atau mungkin uh, posisinya ada di situ, pengguna layanan atau masyarakat bisa jenengan link itu jenengan kopikan di tab baru, dengan buka tab baru, kemudian dengan copy pastekan di tab baru itu linknya, kemudian dibuka, itu nanti masyarakat biar mengisi itu. Untuk yang pengisian F03 ini maksimal 15 responden, gitu. Jadi nanti kalau sudah 15 responden sudah tidak bisa menambah lagi. Itu. Kemudian di sini sudah ada contohnya, jumlah respondennya baru 2 dari 15 responden. Di situ progresnya masih 13%. Kemudian di situ di bawahnya itu ada distribusi skor jawaban. Di situ ada distribusi skor jawaban itu mendasar jawaban yang sudah eh, dijawab oleh responden atau pengguna atau masyarakat. Jadi ada 2 responden, mereka berdua menjawab pertanyaan yang ada di dalam link tersebut, itu yang nilai 3 atau cukup itu ada 4 jawaban. Kemudian yang nilai 4 atau yang berwarna biru itu ada 19 jawaban, sedangkan yang menilai 5 itu ada 4 jawaban. Itu nanti untuk diagram itu, distribusi skor jawaban itu nanti eh, pergerakannya itu nanti menyesuaikan pengisian dari responden tersebut. Jadi kalau responden nanti dari 15 responden itu nanti mereka mengisi, itu nanti akan terjadi pergerakan di diagramnya itu. Kemudian nggih, selanjutnya ini nggih, coba kita mengisi F03 nggih. Monggo dengan copy linknya itu, terus kemudian dengan paste ke tab baru. Dengan buka tab baru di laptop jenengan atau komputer dengan buka tab baru. Nah, kemudian jangan paste linknya di tab baru itu, kemudian dengan uh, buka, terus kemudian jangan isi. Oke, ini sudah ada yang mengisi 1. Coba dicoba dengan isi nggih. Ini nanti untuk uh, setelah jenengan copy link terus jenengan pastekan di tab baru, jangan buka tab baru, jangan paste di situ, terus kemudian jangan buka linknya, itu nanti isinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan itu nanti dijawab mulai dari nilai 5 sangat setuju sampai dengan nilai 0 tidak melaksanakan. Itu nanti dicoba dengan isi nggih. Dengan isi mulai dari atas sampai ke bawah. Ke bawah terus, bawah terus, terus sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah dengan isi yang paling bawah, itu nanti yang di bawahnya pertanyaan yang paling bawah itu nanti ada verifikasi. Seperti tadi pada saat jenengan mau login, itu nanti di situ pertanyaannya itu nanti masing-masing berbeda. Nanti jawabannya jenengan sesuaikan sesuai pertanyaan yang tertera di layarnya jenengan. Kemudian setelah jawab verifikasi, baru dengan klik kirim jawaban, kirim survei, seperti itu. Nanti setelah itu akan mempengaruhi diagram distribusi skor jawaban tadi.
Ini sudah ada 8 orang yang sudah mencoba mengisi, nggih. Oh, sekarang 11. Bertambah terus. Monggo, ini ditunggu sampai 15 responden. Nah, ini bergerak terus. Jadi sudah ada 13 dari 15 responden yang mengisi. Untuk progresnya sudah 80, ini sudah 15 responden, sudah 100%. Otomatis eh, untuk diagramnya itu nanti berubah, Bapak Ibu. Untuk diagram dan rata-ratanya itu nanti berubah. Ini di sini ada yang menilai 3, itu ada 5 jawaban. Sedangkan untuk yang menilai 4 itu ada 104 jawaban. Kemudian untuk yang menilai 5 itu ada 99 jawaban. Oke. Jadi caranya untuk menyebarluaskan dan mengisi apa namanya link F03 itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi link F03 itu nanti tersedia di aplikasi. Nanti tugasnya dengan hanya mengcopy link itu, kemudian eh, menyebarluaskan ke pelayanan atau masyarakat sebanyak 15 responden. Dan juga dengan mempunyai kewajiban juga untuk memantau dan mengecek apakah sudah terpenuhi 15 responden atau belum, seperti itu. Kemudian untuk melihat juga, memantau juga untuk distribusi skor jawabannya, seperti itu. Kemudian setelah F03, kemudian kita coba ada menu FAQ. Di situ ada pertanyaan yang diajukan. Itu ada eh, dasar hukumnya, itu ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2023, itu bisa jangan unduh permentannya. Itu kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, itu apa, yang pertanyaan pertama itu apa itu PKPP dan apa tujuannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan formulir M01, M02, dan M03. Kemudian yang ketiga, itu dengan klik itu sudah ada jawabannya. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghitung indeks pelayanan publik atau IPP. Itu dengan klik sudah ada jawabannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan keempat, apa saja 6 aspek yang dinilai dalam PKPP dan berapa bobotnya. Di situ dengan klik sudah ada jawabannya. Kemudian yang pertanyaan yang kelima, apa apa yang harus dilakukan OPD agar mendapatkan nilai IPP tinggi. Di situ yang klik sudah ada jawabannya. Nah, jadi yang perlu jangan ingat, naik, yang ini nilai IPP yang 05 tadi. Ya. Nah, itu yang perlu jangan ingat, isi F01 dengan jujur dan lengkap beserta bukti dukung. Pastikan minimal 5 responden mengisi survei F03 untuk OPD Anda. Kedua, hal ini sangat mempengaruhi hasil penilaian akhir. Jadi yang perlu jenengan ingat itu nggih. Jadi mohon untuk mengisi M01 dengan baik, dengan lengkap, dengan jujur, dan pastikan sudah terpenuhi 15 responden untuk mengisi survei F03 melalui link yang tersedia di aplikasi yang jenengan sebarluaskan tadi. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin
akan kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Monggo kami persilakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Dek Disa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adit untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan terkait dengan langkah-langkah bagaimana pengoperasian dari sistem PEKP 3 ini, mulai dari pengisian F01, kemudian F02, dan juga ada F03, bagaimana sharing untuk para responden nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, dimohon kepada Bapak Ibu peserta bimbingan teknis hari ini untuk bisa mengisi presensi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu peserta bimbingan teknis hari ini agar bisa mengisi presensi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung on mic maupun menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, apabila dari penjelasan tadi ada yang masih bingung ataupun kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Eh, Apa namanya? Atau mungkin kalau memang pada saat ini belum ada pertanyaan, mungkin bisa setelah acara ini mungkin sudah muncul apa yang ingin ditanyakan, bisa nanti eh, WA ke saya, nggih. Insya Allah nanti akan kami bantu untuk menjawab. Mohon izin Pak Adit, ini di kolom chat. Dari SDN Kedunggalar 1, untuk akun PEKP 3-nya bagaimana? Monggo Pak Adit bisa mungkin dijelaskan informasinya terkait akun PEKP 3 dari masing-masing unit lokus nantinya. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya dari SDN Kedunggalan 1. Untuk akun PKPP-nya nanti setelah acara ini dimohon untuk PIC atau admin PKPP Kabupaten Ngawi agar setelah acara ini WA saya nggih, atau dari saya nanti akan kami eh, sampaikan akunnya masing-masing. Soalnya ini sifatnya rahasia, nanti yang saya khawatirkan kayak kejadian kemarin, eh, kasihan untuk satuan pendidikan yang dijadikan contoh, bukti dukungnya hilang, kan nanti kasihan. Makanya ini untuk akun sifatnya rahasia, nanti mohon setelah acara ini PSI-nya menghubungi saya nggih, lewat WA, nanti akan kami sampaikan akunnya masing-masing. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit untuk pertanyaan berikutnya. Dari SDN Semen 4, deadline pengerjaannya, Pak Adit mungkin bisa dijelaskan deadline-nya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk deadline-nya pengerjaannya itu nanti eh, paling lambat Agustus minggu kedua. Jadi nanti eh, Agustus minggu kedua itu eh,
dipastikan sudah eh, tersimpan atau sudah terunggah di sistem, ya. Jadi baik itu jawaban maupun bukti dukung itu maksimal atau batas akhirnya itu sampai dengan minggu kedua di bulan Agustus itu harus sudah terkumpul di sistem. Soalnya nanti setelah itu eh, di minggu ketiga dan minggu keempat itu nanti waktunya tim evaluator untuk ini apa namanya ngecek apa namanya jawaban jenengan yang ada di sistem. Nanti insya Allah diusahakan itu nanti pada saat tim evaluator di minggu ketiga dan keempat itu nanti pengecekan oleh tim evaluator itu nanti sudah eh, ada seperti saran perbaikan. Kalau memang nanti ada saran perbaikan, nanti akan segera kami berikan, kami sampaikan ke panjenengan agar nanti setelah ini sampai dengan akhir Agustus itu sudah selesai semua. Jadi sudah tidak ada lagi perbaikan-perbaikan seperti itu. Soalnya di bulan September itu nanti Kementerian Pan-RB akan melakukan validasi. Jadi insya Allah dan kami berusaha dan jenengan juga berusaha kalau jenengan nanti sampai dengan minggu kedua di bulan Agustus untuk kami tim evaluator nanti sampai dengan minggu keempat itu di bulan Agustus sudah selesai semua. Jadi tinggal nanti pada saat Kemenpan RB nanti melakukan validasi itu sudah tidak ada perbaikan seperti itu. Karena kalau sudah divalidasi oleh Kemenpan RB itu sudah tidak bisa dilakukan perbaikan seperti itu. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Adit untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Zainul Mustafa, bagaimana saya bisa mendapatkan akun pengisian sesuai contoh dari Puskesmas Kedunggalar yang dipresentasikan? Baik, tadi sudah dijawab ya Pak Zainul oleh Pak Adit bahwa untuk akun PEKP3 nanti bisa didapatkan dengan cara PIC-nya menjapri langsung ke WA Pak Adit. Untuk nomor WA-nya sudah kami bagikan di kolom chat juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Monggo bisa langsung on mic maupun menuliskan di kolom chat. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu PIC atau admin PKPP yang belum bergabung di grup oleh PKPP. Kalau ada yang belum bergabung, nanti bisa juga nanti sekalian WA saya, nanti akan saya masukkan ke grup ya. Selain nanti dengan ini permintaan akun seperti itu. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mengingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu peserta bimbingan teknis hari ini untuk bisa mengisi presensi pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat.
Bapak Ibu sekalian, dimohon selain mengisi presensi juga men-scan barcode yang sudah kami tampilkan di layar, nggih. Mohon untuk diisi SKM dari bagian organisasi dan dipilih nantinya untuk jenis pelayanannya, pelayanan konsultasi, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik. Sekali lagi, untuk jenis pelayanan yang dipilih, pelayanan konsultasi, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik. Ini ada dari mana ini? SD Negeri Pandian 03 ya, Kecamatan Karanganyar. Ini backgroundnya PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi di sana sudah membuat PTSP Mas ya. Wah bagus sip, mantap. Baru fotonya Pak Adit. Oke, foto nopo itu kan fotonya dulu, terus nanti kan ada keinginan untuk membuat itu. Tidak apa-apa Mas, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kan ya harus seperti itu. Jadi jangan sampai mereka itu dalam meminta pelayanan itu eh, ke back office seperti itu. Jadi cukup cukup di PTSP itu nanti minta pelayanan di situ, nanti dilayani di situ. Jadi nggak jangan sampai ke back office seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti segera terwujud PTSP-nya untuk SDN Pandian 03. Amin, amin. Ye, terima kasih Pak Adit. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah siang, nggih. Eh, karena sekiranya sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu closing statement dari Pak Adit. Monggo Pak Adit bisa langsung disampaikan. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian bimbingan teknis aplikasi PEKPP Kabupaten Ngawi telah kita laksanakan dengan baik. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebatas pemahaman terhadap aplikasi, tetapi menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. PEKP 3 Kabupaten Ngawi bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi maupun penilaian, melainkan menjadi sarana evaluasi diri untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan. Kami mengajak seluruh organisasi penyelenggara pelayanan yang menjadi unit lokus evaluasi agar segera menindaklanjuti hasil BIMTEK ini dengan melengkapi data dukung, memastikan setiap indikator terpenuhi sesuai kondisi real, serta membangun kolaborasi yang baik antar unit sehingga pelaksanaan PEKP 3 Kabupaten Ngawi tahun 2026 dapat berjalan dengan optimal. Atas perhatian, partisipasi, dan semangat Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih.
Semoga ikhtiar kita bersama menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Ngawi yang semakin profesional, adaptif, dan membanggakan. Mari kita jadikan PEKP 3 bukan sekedar mengejar nilai, tetapi sebagai budaya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah berakhir acara bimbingan teknis, tetapi sebelum live semua, dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kamera karena akan ada sesi pengambilan dokumentasi. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa diaktifkan kameranya. Oh, izin menyampaikan juga Bapak Ibu, untuk rekaman bimbingan teknis hari ini nanti apabila tadi ada yang ketinggalan bisa diputar ulang, disimak ulang di akun YouTube kami. Nantinya akan kami share linknya di grup WhatsApp. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sekalian yang masih off kameranya diaktifkan. Baik, kami hitung untuk slide pertama, layar pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan semoga bimbingan teknis pada pagi hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua dan semoga dilancarkan juga untuk mengikuti penilaian PEKP 3 dan membawa hasil yang terbaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat.